eh gimana? Kita selang-seling ya, pertanyaan nanti habis ini ada dari jamaah lagi. Ini dari jamaah, pertanyaannya online nih. Izin bertanya, suami saya baik sekali kan, tapi saya merasa hidup kami jadi berat. Dengan alasan ingin berbakti kepada orang tua, dia tidak mau meninggalkan rumah orang tua. Jadi kami masih seatap dengan mertua. Masalahnya adalah mertua khususnya ibu jadi sering mencampuri urusan kami, mengatur sampai hal detail, sehingga seringkali saya tersudutkan dengan hal itu. Mohon pencerahannya. Kayaknya gelap jadi nanti teman-teman kita sebagai, kalau nanti udah dewasa ya jadi orang tua, kita belajar intinya mah jangan sampai kita pengen ngatur hidup kita sendiri. Karena kenapa? Al-Quran dan Sunnah itu udah sangat luar biasa ya, kayak gitu. Biarkan Al-Quran dan Sunnah yang mengatur hidup kita, karena itu udah yang paling perfect lah ya gitu. Jadi semakin kita tua, semakin tambah kedewasaan kita, semakin tambah ilmu kita, agar kita menjadi orang tua yang benar, bukan berdasarkan hawa nafsu kita, tapi berdasarkan agama kita. Ini permasalahan lumayan banyak juga ya yang masuk gitu. Yang paling pertama kita akan bahas dulu teman-teman, tidak ada kebaikan yang berbenturan ya. Kebaikan itu semuanya bersinergi. Ketika ada dua kebaikan atau lebih, ketika kebaikan itu berbenturan, maka kemungkinan kesalahannya adalah pada ilmunya dan pemahamannya, kayak gitu. Gitu ya. Jadi antara bagaimana seseorang di sini kita katakan seorang suami gitu ya, mana yang harus didahulukan antara berbakti kepada orang tua atau bagaimana mengakomodasi istri, kayak gitu. Itu bukan dua hal yang harus ditanyakan apa yang duluan, bukan. Karena itu adalah dua hal yang baik dua-duanya, kayak gitu. Jadi harus bersinergi. Ketika kita merasa ada dilema di situ, berarti ilmunya yang kurang, kayak gitu ya teman-teman. Jadi harus kita banyakin itu. Jadi ketika ada dua kebaikan yang berbenturan, kita bisa pastikan ilmunya yang berbenturan di situ. Ilmunya yang kurang gitu maksudnya ya, kayak gitu. Terus itu yang pertama. Maka kita motivasi diri kita untuk menambah ilmu kita. Nah terus yang berikutnya adalah tentang tadi ya, kenapa A di sini mencatat orang tua, karena itu tadi ya, kadang-kadang saking sayangnya kita sama anak kita suka lupa batas bahwa sesungguhnya anak kita sudah dewasa dan orang dewasa itu harus independen. Cara terbaik menghancurkan anak adalah memanjakannya. Cara terbaik menghancurkan anak adalah tidak memberikan amanah kepadanya. Cara terbaik menghancurkan anak adalah terus menjadi figur utuh dalam kehidupan dia. Ya, tidak mau berlepas. Justru kita sebagai orang tua nanti harus merasa gagal ketika anak kita tidak bisa memilih. Kalau anak di atas usia 9 tahun belum punya pilihan, ada yang salah dengan kedewasaannya. Itu mutlak, baik dalam ilmu agama ataupun ilmu psikologis, gitu kan. Nah buat kita yang masih ada di sini, kita harus bisa mengukur diri, gitu ya. Kalau kita belum bisa menentukan pilihan padahal usia kita sudah dewasa, berarti ada yang salah dengan isi pikiran kita, dengan hati kita, kedewasaan mental kita. Perlu kita tingkatkan, kayak gitu. Ya, milih makanan masih galau, milih warna baju masih galau, nggak pede hari ini pakai baju warna apa. Itu tanda kita belum dewasa.
kayak gitu. Masih ada kayak gini, misalkan masih suka nanya gitu kan, "Ih, aku cantik gak nih?" Cantik, gitu kan ya? Enggak, gitu. Teman-teman, orang cakep mah diapain juga cakep aja, gitu ya. Udah pede aja, gitu. Orang jelek sama diapain juga jelek aja, gitu. Astagfirullahaladzim, gitu ya. Enggak gitu. Ya jadi itu tadi kedewasaan untuk memilih, gitu. Nah, maka di sini dan ketika kita kalau udah masuk ke ranah rumah tangga yang terbaik adalah rumah tangga yang independen, gitu. Ya, itulah kenapa di sini A sangat menyarankan buat di awal, gitu kan ya, kita harus membangun independensi itu, gitu ya. Ya. Apakah itu harus keluar dari rumah? Tidak selalu, gitu kan? Tidak selalu sebenarnya. Ya, asal sebagai seorang anak kita punya jiwa independen. Itu baik itu si suami ataupun itu si istri. Untuk urusan rumah tangga itu menjadi hak independensi orang yang menjalaninya. Kayak gitu. Ya, jangan berikan kewajiban itu kepada orang yang bahkan tidak ada kewajiban di dalamnya. Itu sudah pasti akan rusak. Kayak gitu. Maka, kayak kalau buat yang baru biasanya kan, suka nyaranin walaupun orang tua kita berada, maka kontrak dulu. Buat apa? Membangun independensi dalam berumah tangga. Kayak gitu. Apalagi biasanya ya, kita membangun ekspektasi mertua itu berat. Kayak gitu ya. Kalau di awal pernikahan sudah tinggal serumah, sementara kasih sayang orang tua gitu kan ya, apalagi kalau orang tua laki-laki itu biasanya nyatok gitu semuanya gitu kan. Kalau apa ya, mertua itu akan selalu punya kecondongan kepada anaknya kayak gitu kan, kayak gitu, dan akan selalu punya selalu ingin membandingkan gitu kan. Misalnya mohon maaf, ketika si istri memperlakukan suami gitu kan, misalkan sini dia tinggalnya di rumah si suami gitu kan ya, itu apapun yang dia lakukan itu akan jadi catatan. Oh gini ya cara istrinya memperlakukan anak saya kayak gitu, dan itu jadi catatan gitu kan. Jadi kadang-kadang gitu bahaya. Begitu juga sebaliknya kadang-kadang kayak gitu kan ya, oh ini cara si suami memperlakukan anak saya kayak gitu, itu jadi catatan. Padahal seringkali dalam pernikahan kita butuh yang namanya fase belajar gitu. Nah kadang-kadang fase belajar itu yang belum sempurna dia sampai, tapi sudah terlanjur dinilai oleh pihak keluarga, dan akhirnya itu yang menjadi konflik duluan kayak gitu. Nah itulah kenapa seringkali terjadi konflik antara menantu dengan mertua, karena kadang-kadang kesalahpahaman itu. Mertua pengen terima jadi, menantu belum siap kayak gitu ya. Maka itu tadi kita sebagai orang tua harus membiarkan anak-anak kita itu mandiri, tumbuh dulu gitu kan. Nah makanya kita sangat menganjurkan agar orang-orang yang baru menikah berikan mereka kesempatan untuk tumbuh dulu, gitu kan ya, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, sambil kemudian mereka saling mengenal satu sama lain. Karena walaupun dia pacarannya lama, gitu kan, misalnya itu ya, itu walaupun dia pacarannya lama, itu dia tidak punya pengalaman hidup sebagai suami istri, gitu. Bangun, gitu kan, tahu aib-aibnya, gitu kan. Kalau pacaran kan semuanya palsu kan, yang indah-indah, gitu. Ketemu ngapain udah wangi, gitu kan. Kalau udah menikah kan enggak, bangun tidur ya bau, gitu kan, semuanya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang semacam itu belum tumbuh, kayak gitu. Ya, jadi kita membangun itu dulu, habit dulu tuh, si suami istri saling mengenal, menerima kelebihannya dan juga menerima kekurangannya. Itu dulu bab itu yang kita selesaikan. Nah, kalau bab itu juga belum selesai, terus dia sudah harus menghadapi lingkungan lain lagi yang itu jauh lebih besar, khawatirnya tidak semua orang siap menghadapi konflik itu. Gitu ya. Nah ini kadang-kadang yang suka menjadi konflik. Itu yang harus kita pahami terlebih dahulu teman-teman. Itu ya. Nah, kalau di sini yang bertanya itu adalah perempuan. Nah, tadi kita balik lagi qawwam, gitu ya. Laki-laki sebagai qawwam,
dia harus punya 3 syarat sebagai qawwam: kokoh dalam ilmu, kokoh dalam iman, dan kokoh dalam takwa. Kayak gitu. Itu ya. Kadang-kadang ya kita mah sebagai laki-laki cuma tahu dalilnya perempuan yang durhaka gini. Padahal nanti ada lagi di sini. Sayyidina Ali pernah ngomong lagi nih Bang. Gitu ya. Sayyidina Ali lagi nih ya. Jadi Sayyidina Ali pernah bilang seperti ini. Seorang laki-laki, suami, yang membiarkan perempuan yang menitikkan air mata, maka Allah akan melaknat setiap langkah kakinya kemanapun dia melangkah. Kayak gitu. Gitu ya. Jadi ketika seorang istri menangis tidak ridho gitu dengan keputusan seorang laki-laki, maka pada saat itu setiap langkahnya menjadi laknat Allah. Nauzubillah min dzalik. Begitupun sebaliknya, gitu ya. Si seorang istri juga begitu juga, Bang. Kayak gitu. Ketika satu hal gitu kan ya, penolakan, maka kemudian malaikat tidak berhenti gitu kan, melaknat juga kayak gitu. Intinya sama aja gitu ya. Dalil itu dia tidak selalu membela kepentingan satunya, tapi dua-duanya di situ. Kayak gitu kan. Nah, makanya di sini kita harus paham itu bagaimana caranya kita bisa tetap kooperatif, tetap berbakti kepada orang tua, tetapi juga kita tetap bisa memberikan fasilitas kepada istri kita agar tidak meneteskan air mata. Kayak gitu, kayak itu ya. Yang paling pertama, selesaikan dulu perkara yang paling mudah, yaitu perkara hubungan antara si laki-laki dan juga si istri. Itu dulu. Dan kalau emang perlu menyelesaikannya itu dengan cara hidup terpisah, lakukan itu dulu. Minta izin. Kayak gitu kan ya. Untuk apa? Agar semuanya bisa beres dulu. Kayak gitu. Tapi kalau emang tidak bisa di sini, maka harus mau tidak mau. Kalau di sini ada, misalkan yang bertanya ini dua-duanya ada di sini ya. Semoga kayak gitu kan. Atau kalau yang tadi yang bertanya perempuan, mudah-mudahan nanti si suaminya juga ikut mendengar. Kalau memang mau hubungan rumah tangganya itu awet, langgeng, gitu kan ya, maka keduanya harus mau mengambil keputusan bahwa mereka harus siap bertanggung jawab berdua, gitu ya. Dan itu tadi, gitu. Berikan pemahaman. Kalau memang ini laki-laki, berarti si laki-laki itu harus berbicara kepada ibunya, kayak gitu, agar kemudian tetap memberikan batasan. Karena kewajiban mengatur rumah tangga itu ada di situ. Tapi kalau emang itu sebaliknya gitu ya, karena kadang ada juga situasi di mana perempuan yang seperti itu, kayak gitu kan. Jadi buat hubungan, buat masalah rumah tangga itu harus si yang bersangkutan yang menyelesaikannya. Jangan apa-apa nanti lapor sama ibu, lapor sama bapak, gitu. Minta ini lapor sama ibu, diskusiin dulu sesama pasangan, kayak gitu. Ya. Kalau sampai orang tua kita tahu, berarti siap-siap saja kehancuran yang akan kita hadapi dalam pernikahan tersebut. Mungkin bisa jadi pasangan kita terima iya, tapi hatinya bagaimana? Bisa jadi tidak. Daripada tekanan batin, gitu kan ya, maka diskusikan dulu. Kayak gitu. Intinya apa itu tadi ya? Suami istri harus saling mendukung dan berani mengambil tanggung jawab. Gitu. Itu tadi. Kedewasaan itu penting dimiliki dalam pernikahan. Kita evaluasi sini bareng-bareng teman-teman ya. Di sini tadi kan ada juga yang terakhir malah justru datang bareng sama pasangannya. Ya gitu. Jangan terbiasa untuk curhat kepada orang tua terkait aib-aib dalam rumah tangga. Tidak boleh. Allah murka dengan yang seperti itu. Kayak gitu. Walaupun suami kita ridho, walaupun istri kita ridho, Allah tuh nggak suka. Itu ya, simpan dulu itu. Malah kalau bisa puji pasangan kita di hadapan orang tua kita. Itu biarkan mereka cuma tahu yang baik-baiknya aja. Kecuali kalau udah masuk kekerasan dalam rumah tangga, itu mah perkara yang berbeda ya. Udah disiksa, gitu jempol udah hilang, masih bilang dia baik. Jangan itu mah tidak pada tempatnya. Gitu. Tapi cuma hal lain remeh-remeh, masalah uang belanja, masalah ini dan itu, masalah perilaku atau apa, maka yang terbaik adalah sembunyikan itu. Kayak gitu. Dan itu penting. Itu adalah ciri kedewasaan kita.
kalau kita belum siap untuk menerima kelemahan dari pasangan kita, berarti kita belum cukup dewasa untuk menikah. Kayak gitu. Terus kalau udah terlanjur gimana Kak? Gitu ya. Jangan kemudian lantas menyerah. Itu artinya tanda bahwa kita masih terus harus belajar. Oh, yang kurang bisa gini. Oh, yang bisa gini. Ya, nih saya masih suka baper nih, gitu ya. Dengan pasangan saya. Oh, berarti pelajarannya adalah begini. Gitu teman-teman ya. Jadi yang tadi itu catatan yang tadi itu kita tulis tuh kekurangan saya sebagai suami ini saya cari nanti kesini ketika ada kajian ini yang perlu saya tanyain. Kekurangan saya sebagai istri ini kayak gitu. Terus keterlibatan mertua kira-kira pada bab apa saja kayak gitu, tulis sama kita pelajari itu. Ada yang tadi ya, jangan sampai itu. Kadang-kadang orang tua baik, semuanya baik gitu ya secara adat perilaku, tapi tadi ketika belum bisa melepaskan anak-anaknya untuk mandiri dalam mengurus rumah tangga, itu akan memunculkan konflik gitu ya. Dan di sini juga kita tidak bisa menyalahkan pihak orang tua juga, kadang orang tua juga hilaf. Ketika dia sangat menyayangi anaknya, suka lupa batasan bahwa anaknya sudah menikah, sudah saatnya menjalankan kehidupannya sendiri. Kayak gitu. Kadang suka masih pengen ini bang, gitu kan. Terus ditanya, kamu gimana ini, gimana itu kan. Pelan-pelan kan kayak gitu ya. Nah situ tuh kita harus coba tahan diri tuh. Gitu. Ya iya mah, luar biasa. Istri saya mah gini gitu. Iya mah, iya mah. Oh iya, pasangannya mah gak seenak pasangan apa lah, gitu kan. Iya, gak boleh gitu. Gitu kan. Bahkan diperbolehkan kita berbohong gitu kan, memuji masakan istri kita. Nah, tetap kalau sudah jadi pasangan harus seperti itu. Nah gitu ya. Jangan pas yang pas pulang semuanya. Giliran pas yang happy-nya gak diceritain. Oh nama buruk gitu. Bahkan rumah tangga sebenarnya banyak kan happy-nya kan daripada masalahnya. Ya bang ya. Giliran masalah curhat, giliran bahagia diem aja. Gitu. Gimana mertua kayak sebel gitu kan, kayak gitu kan. Jadi harusnya sebaliknya kayak gitu. Gitu. Nanti kalau udah di pihak orang tua sebaliknya juga. Itulah kenapa Siti Fatimah itu tidak pernah menceritakan aib Sayyidina Ali kepada Rasulullah. Tidak pernah. Rasulullah tahu sendiri dari apa? Dari Hisnur. Kayak gitu. Jadi Rasulullah itu setiap kali datang gitu. Dan kemudian ketika Rasulullah tidak pernah mau menyinggung Sayyidina Ali. Jadi ketika beliau datang ke rumah menantunya di situasi di mana Sayyidina Ali tidak ada di rumah. Kayak gitu. Karena Rasulullah itu suka datang membawa makanan, membawa gandum, membawa kurma, kayak gitu kan ya. Supaya Sayyidina Ali gak malu. Gitu. Karena walaupun Sayyidina Ali itu adalah anak angkat Rasulullah, tetap ketika bapak mertua datang bawa segitu, itu malu pasti. Kayak gitu. Itu ya. Terus kemudian yang Rasulullah itu selalu sampaikan ketika datang ke rumah Siti Fatimah, yang paling pertama adalah selalu menyuguhkan senyum yang sangat luar biasa. Kayak gitu kan ya. Mengecup kepala Siti Fatimah, memberikan doa-doa yang sangat luar biasa. Kayak gitu. Terus apa? Memuji pasangannya. Kayak gitu. Memuji Sayyidina Ali, suami kamu itu luar biasa. Gitu kan ya. Ayah bangganya luar biasa. Kayak gitu. Kayak gitu. Gitu ya. Jadi Rasulullah itu tahu permasalahan Siti Fatimah karena Rasulullah tahu gestur anaknya, bukan karena Siti Fatimah itu bocor. Gitu. Oh, malah bisa.